Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Isran Setiawan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari kelas MPI 6C dengan NIM 2032000223. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Syamsul Huda MPD dengan mata kuliah manajemen konflik. Ya, mungkin langsung saja ke penjelasan materi yang berjudul manajemen konflik dalam organisasi. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari manajemen konflik di dalam suatu organisasi. Ya, perlu kita ketahui manajemen konflik dalam organisasi itu ialah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja suatu organisasi. Selanjutnya, peran manajemen konstruktif dalam mengembangkan tim. Manajemen konflik konstruktif adalah proses mengatasi konflik dengan cara yang produktif dan menghasilkan solusi yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Nah, manajemen konflik konstruktif itu melibatkan berbagai keterampilan. Seperti apa? Seperti komunikasi efektif, pemecahan masalah, dan negosiasi yang efektif. Melalui manajemen konflik konstruktif, tim dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kinerja mereka. Ya, manajemen konflik konstruktif itu memiliki beberapa peran penting dalam mengembangkan tim yang efektif. Di antaranya itu ada 5. Pertama, itu mengurangi ketegangan dalam tim. Dalam artian dengan menggunakan manajemen konflik konstruktif, tim dapat mengurangi ketegangan dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan dan komunikasi. Dalam artian dengan membuka diri dan berkomunikasi dengan jujur, tim dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk konflik yang ada. Kemudian yang ketiga, itu ialah meningkatkan kepercayaan antar anggota tim. Nah, itu dalam artian menyelesaikan konflik secara konstruktif. Anggota tim dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Nah, ini dapat membantu mengembangkan tim yang efektif dan bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan kemampuan anggota tim dalam memecahkan masalah. Itu dalam artian manajemen konflik konstruktif itu melibatkan pemecahan masalah yang efektif. Nah, ketika anggota tim dapat mengatasi konflik dengan cara yang produktif, mereka pun juga dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan dalam konteks tim. Kemudian yang terakhir itu ada meningkatkan kinerja tim. Nah, dalam artian manajemen konflik konstruktif tadi dapat meningkatkan kerja tim secara keseluruhan ketika tim dapat bekerja sama dengan harmonis dan berkomunikasi dengan efektif. Nah, mereka dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu kontribusi identitas tim dalam manajemen konflik. Identitas tim dalam organisasi faktor ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, kecocokan tim di dalam organisasi. Kemudian aspek kedua adalah pengaruh keanggotaan dalam tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota di luar tim. Nah, berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat sebuah teamwork menjadi tidak ideal. Identitas pribadi anggota, hubungan antar anggota tim. Identitas tim dalam organisasi merupakan beberapa faktor yang membuat tim menjadi tidak ideal dan menghambat kinerja tim. Kemudian hubungan antar identitas tim dan inovasi tim. Nah, identitas tim dan inovasi tim adalah 2 aspek penting dalam keberhasilan tim. Kenapa? Karena identitas tim itu adalah pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh anggota tim dan orang luar tentang tim itu sendiri. Sedangkan inovasi tim itu adalah kemampuan tim untuk menghasilkan gagasan ataupun solusi baru yang kreatif dan bermanfaat. Nah, hubungan antara identitas tim dan inovasi tim tadi sangatlah penting karena identitas yang kuat dapat mempengaruhi kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh tim. Kemudian
ada beberapa teori terkait manajemen konflik dalam organisasi, yaitu menurut Feldman dan Arnold bahwa manajemen konflik dalam organisasi itu umumnya disebabkan kurangnya koordinasi kerja antar kelompok dan departemen dan lemahnya sistem kontrol dalam organisasi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.